mulanya bisnis penggilingan padi sama ya punya ternak sapi Brangus atau Angus. Kalau Brangus itu kan dia silangannya Brahman sama Angus. Jadi Sapi Angus itu sapi jenis. yang warnanya hitam. Oh. Hitam full itu makannya tepat waktu. Intinya itu ternak itu supaya apa namanya ya. Kalau untuk petani milenial itu kan baru itu Mas. Oh, itu baru. Ya baru dari program pemerintah itu kan baru. Kemarin saya juga sempat ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa dengan saya Mas RT di Story Mas RT. Malam hari ini Story Mas RT akan mengulas tentang peternakan, pertanian, otomotif dan lain-lain. Kebetulan di depan saya sudah hadir Bapak muda, namanya Mas Badar Kurniawan, sarjana ekonomi. Nanti bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang dengan Mas Badar ini. Sebelumnya selamat datang Mas Badar Kurniawan. Terima kasih atas undangannya Mas RT. Gimana kabarnya? Baik-baik saja ini? Alhamdulillah sehat selalu. Oke. Mungkin nanti saya selanjutnya bisa nanya-nanya tentang apa nanti yang judulnya tentang peternakan, pertanian, otomotif dan lain-lainnya. Mas Badar ini bertempat tinggal di mana? Saya di kampungnya Kampung Kutu Tegal, Kelurahan Sinduadi, Melati, tepatnya di Jalan Magelang, kilometer 6. Oh, Jalan Magelang, kilometer 6 ya, seputaran masuk Kutu Tegal ya, Padukuhan Kutu Tegal. Di awal sudah saya buka tentang apa peternakan, pertanian dan otomotif. Mungkin bisa disampaikan nama dari usaha dagang atau bentuknya itu dinamai apa Mas? Kemaripah. Jadi awalnya dulu kan ya tahunnya saya tidak tahu itu dari orang tua kami, itu dinamai Kemaripah. Itu awal mulanya bisnis penggilingan padi sama ya punya ternak sapi. Kebetulan yang ternak sapi itu kan bapak yang hobi. Kalau disingkat menjadi GR ya. Ya, itu lambat laun itu jadi GR, itu singkatannya dari Kemaripah. Yang untuk selama yang GR itu dari cuci mobil, terus bengkel, itu setelah ada usaha tersebut dikasih nama GR. Nah, inspirasinya yaitu dari Kemaripah. Oh, Kemaripah. Jadi apa menjalani bisnis dagang dari penggilingan padi, kalau nggak salah slab padi. Ya. Tapi kalau tempo dulu kan tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan penggilingan padi itu bisa masuk ke kampung-kampung pakai mobil. Nah ini nek Jawone manggrok. Jadi mandek nek dulu kalau penggilingan padi itu biasanya di suatu rumah atau tempat itu masyarakat sekitar petani-petani ya memetik hasil panen terus dikeringkan terus diselebkan ya, digiling menjadi beras. Jadi dari keluarga Mas Badar ini mempunyai bisnis itu penggilingan padi yang dinamakan Budi Kemaripah itu dari tahun 80-an ya. Dari dulu ya, udah lama ya. Ya sekitar 80-an. Jadi orang tua itu bangun di lokasi tersebut itu sudah mulai. Tapi sebelumnya ibu itu sudah
ada backgroundnya untuk selepannya itu. Oh. Itu dulu masih jadi satu sama Simbah jadinya. Oh, jadi bisa dibilang turun temurun gitu ya? Ya, Oh, berarti kepandaian atau mempunyai jiwa bisnis itu sudah dimulai dari simbah-simbahnya juga ya. betul. Jadi saya tanyakan tentang apa penggilingan padi itu kan biasanya padi atau gabah ya kan, gabah itu digiling menjadi beras. Kulitnya itu biasanya dijadikan apa? Kalau kulit itu, kalau dulu itu dibikin untuk bahan bakar ngobong boto. Oh, bisa untuk bahan bakar untuk membakar batu bata itu. Iya, bata merah itu, Mas. Selain itu juga Kalau sekarang itu kebanyakan yang pakai bisnis tanaman. Jadi untuk media tanam. Kemudian ada juga yang untuk dekorasi ya. oh, dekorasi juga. Iya, dekorasi itu kalau biasanya dengan di pesta-pesta itu di depan panggung ada kayak semacam bentuknya hijau kayak dilihat kayak rumput, nah itu sebenarnya itu sekam. Filosofi padi itu memang dari awal dari tumbuhnya itu ketika padi berdiri tumbuh menjadi ada filosofinya menunduk seperti padi itu kan juga bagus tuh Iya, kayaknya betul. itu seperti itu, dan kebetulan kulitnya juga bisa dimanfaatkan beberapa kegunaan selain untuk media tanaman, juga untuk pembakaran, untuk membakar batu bata, juga ngisi variasi atau bentuk hiasan-hiasan untuk dekorasi ya. Iya. Kalau anu Mas, ada kan juga ada dulu dedak bapak itu juga dari apa itu kalau dedak itu? Kalau dedak atau katul itu kan dari limbah dari proses penggilingannya, Mas. Jadi proses penggilingannya itu ada limbahnya itu sekam sama dedak atau katul. Jadi kalau yang bilang dedak itu ya yang kasar, kalau yang katul itu yang halus. Yang biasanya untuk pakan ternak. Jadi dedak atau katul itu didapatkan dari sisa penggilingannya itu ya. Ya, Jadi itu yang kasar-kasar itu yang tidak anu diolah kembali menjadi dedak dan katan, bisa untuk pakan ternak itu ya. ya, Tapi kalau kita kembali ke zaman-zaman dulu itu, orang-orang dulu itu kadang juga mengkonsumsi dedak atau katul itu dibikin apa itu ada tuh kayaknya. jenang katul, Mas. Kalau dulu itu Jenang katul. ya. Tapi sekarang sudah jarang kalau ditemui, kalau Ya, orang-orang yang dulu ya, mungkin leluhur kita, maksudnya mbah-mbah kita merasakan jenang katul itu. Jadi nek untuk UD Gemah Ripa sendiri dari slab itu sekarang masih kan biasanya dijalankan itu kan larinya ke beras, posisinya kan nanti biasanya kan slab itu beras. Apakah bisnis yang dari orang tua dulu itu masih dijalankan sampai sekarang untuk beras dan sebagainya itu? alhamdulillah masih, Mas. Jadi untuk yang seleb khususnya untuk jadi jual sampai ke produk hasil terakhirnya itu beras, kita masih jalankan. Cuman untuk sekarang itu kan kalau dari proses dari motong sampai jadi beras itu kan prosesnya juga banyak. Untuk sementara ini saya ya kalau untuk selebnya saya lempar ke tempatnya teman saya. Jadi selepannya masih ada, alatnya masih ada. Cuman kendalanya sekarang itu kan tenaga kerja, Mas. Oh, tenaga kerja. Tapi slabnya sekarang sudah vakum, tapi bisnis berasnya tetap masih berjalan dengan label GR juga. Oh, jadi melayani dari pack-pack yang mulai dari yang terkecil sampai karung juga. Ya, kita packing itu ada 2,5 kilo, 5 kilo,
10 kilo sampai yang umum itu 25 kilo. Itu packingnya sekarang. Jadi kalau untuk rekan-rekan ada yang membutuhkan untuk sodako, untuk besok zakat atau lain sebagainya yang butuh packing kecil, kita siap. Jadi ini pemirsa YouTube juga warga sekitaran Kutu Tegal, Sinduadi, Melati, Sleman. Ini di GR Gemah Ripah itu juga menyediakan sekarang beras dari packing yang kecil tadi 2,5, 5 kilo, 10 kilo sampai 25 kilo ya. Ya. Itu sudah ready dan bermacam-macam jenis berasnya juga ya. Ya, nanti tergantung kepinginnya yang jenis beras apa, yang kualitasnya seperti apa. Insya Allah ada beberapa jenis. Oh, jadi tidak hanya satu produk jenis beras saja, tapi bermacam-macam permintaan, karena ketika seleb itu kita ambil dari petani, karena jenis-jenis beras itu padinya juga berbeda-beda jenisnya ya. Betul. Ada kalau nggak salah ya Rojo Lili, C4 atau dan sebagainya. Jadi memang padi ini kalau dikupas sampai mendetail memang akan alurnya sangat panjang. Jadi dari proses penanaman sampai pemanenan pun harus memerlukan orang banyak. Ya. Sampai di finishing jadi dipasarkan itu membutuhkan memang butuh kerja sama orang banyak, dan akhirnya menjadi bahan pokok makanan kita itu padi, jadi beras itu. Jadi kalau dikupas memang sepanjang nggak rampung sedino. Oke Mas Badar, di samping tadi beras loh, mungkin ada kegiatan bisnis lain seperti peternakan. Biasanya kan dulu dedak atau katul itu bisa untuk memberi makan sapi atau kambing atau bebek atau mentok ya itu ya. Sampai sekarang ini di GR itu Mas Badar memelihara apa? Peliharanya sapi, Mas. Jadi sapi itu kan dari dulu kesenangannya almarhum bapak. Ya, terus otomatis ya anak-anaknya itu ada yang senang, saya sama adik saya. Terus sekarang pelihara sapi jantan untuk penggemukan, sama yang ada betina juga untuk breeding. Itu juga kalau dulu ya pakan seadanya ini yang ada. Kalau sekarang ya dikit-dikit sudah ditambahi dengan apa ya, pakan yang model sekarang gitu ya, atau penemuan-penemuan terbaru kan ya? Kalau sekarang kan pakan itu macam-macam, limbah-limbah, yang terutama kalau pakan ternak itu kan limbah dari produksi. Kalau dulu kan pakan sapi itu kan rumput. Ya. Nah, sekarang mungkin ada temuan-temuan baru seperti dicampur apa gitu ya. Ya, yang umum sih konsentrat itu Mas, yang disebut konsentrat itu Mas. Nah, dari konsentrat itu masih kita olah lagi, kita fermentasi ya. Oh, jadi pakannya sekarang difermentasi menjadi pakan yang sangat lezat baginya sapi ya. Bukan baginya kita, tapi baginya sapi. Tapi melihat basicnya Mas Badar kan sarjana ekonomi gitu loh. Kok tadi juga ini mewarisi kesenangan dari bapak, almarhum bapak ya. Apa itu belajarnya atau didak atau memang cari suhu atau guru untuk belajar seperti itu? Ya, kalau suhu atau gurunya ya dulu ya, kalau bapak masih ada ya bapak. Cuma kan kalau ya bapak cuma seneng sapi, makannya ini ya saya tiru pakannya. Cuman kan saya ya sekarang kan dikit-dikit ada kayak latihan
bikin pakan atau apa gitu, itu kalau difermentasi itu bisa meningkatkan nilai gizinya, Mas. Oh, gitu. Ya, jadi untuk diserap sama ternak itu lebih maksimal. Oh, pemirsa ini. Jadi sapi itu sekarang juga harus mengikuti pakan ternaknya, ya mengikuti perkembangan zaman ya. Ada campuran-campuran untuk meningkatkan gizi sapi tersendiri kan gitu. Ya. Karena kadang orang melihat itu peternak sapi itu dilihat, wah labane iki nek duwe sapi 10, sapine regane umpama 15 juta kali 10 wis 150 juta. Itu kalau nominal uangnya. Ya. Tapi untuk perawatan kesehariannya itu yang kita perlu pelajari detail itu kan perawatan kesehariannya ya Mas ya, karena menurut Mas Badar ya mesti tantangan kayak gitu kan, karena dengan hewan yang berpostur besar, bisa dibilang kan besar, terus asupan makanannya ya juga banyak, terus dikeluarkannya kotorannya juga banyak, tidak sedikit. Itu kan butuh kesabaran, butuh ketelitian untuk menghadapi itu toh Mas. Mungkin tantangan, mungkin bisa berbagi cerita Mas Badar seperti apa tentang untuk menyikapi perawatan sapi yang sekarang. Kebetulan sapi di tempatnya Mas Badar ada berapa sana? Ada 10, Mas. Wah, 10 sapi, umpama 10 sapi tiap hari makannya 1 kilo ya 10 kilo. Tapi kan nggak akan mungkin sehari makannya cuma sekilo kan gitu, karena posisi hewan itu postur besar. Mungkin bisa diceritakan lebih detail Mas. Jadi kalau untuk sapi itu ya sepengalamannya saya, selama ini saya juga masih belajar juga. Kalau sapi itu kan misalkan bobot 500 kilo. Nah itu butuh pakan hijauan itu paling enggak 20% dari bobotnya itu. Jadi kalau mau full hijauan itu 20% harus tercukupi, ya. terpenuhi seperti itu. Cuma kan sekarang ada konsentrat tersebut kan, itu bisa mengurangi Mas. Jadi kalau untuk konsentrat itu nanti paling 3% per hari. Jadi misalnya 500 kilo ya 15 kilo. 15 kilo untuk 1 ekornya ya. Kalau di rata-rata semua berapa tadi 500? Ya kalau contohnya 500 ya itu nanti 15 kilo. Wah, 15 kilo itu sama juga memelihara hewan sama kayak jajan anak malah iso Luwih larang sapi ini. Luwih larang sapi ini. Tapi gini Mas, kita ngasih makan sapi itu kan ada pertambahan bobotnya Mas, ada target pertambahan bobotnya. Karena ini jenisnya pedaging gitu ya? Ya kalau pedaging itu ada target bobotnya. Misalkan kita sehari 15 kilo, per kilo ini 2.000 atau 3.000, 2.000 lah, biar gampang hitungnya ya, untuk contoh. 2.000, 15 kilo kan 30.000. 30.000 itu misalkan ya target LLS sehari nambah 1 kilo. 1 kilo berat hidup itu kita patok harga ya sing standar lah 45.000. Sekilo 45.000 kan, kalau kita ngasih makan 30.000 masih sisa 15.000 Mas. Jadi itu yang restannya dari tabungan kedepannya itu betul. Dari restannya itu dikalikan nanti bisa berapa bulan atau tahun ya? Hitungannya seperti itu. Jadi semua usaha, apalagi peternakan juga itu juga membutuhkan modal. Di samping modal uang yo keseriusan, ketekunan. Bila akan menuju sebuah proses, menuju
keberhasilan ya Mas ya. Iya. Jadi karena sapi ini juga perawatannya agak lumayan intens. Kudu intens dicek ya Mas ya. Karena Iya. Jadi kandang juga kan dia buangnya tetap meskipun sudah dibuatkan kandang kan tetap nggak bisa jalan sendiri ke sana. Anu kan tetap itu kan butuh perawatan keseharian kan Iya. gitu. jadi ya itu kasih makan ya nek gelem kenai mangan ya gelem ngresiki regetane. Wah. Jadi ngenai mangan diservis diresike ben sesuk bales apik ro juragane kan gitu. Betul. Jadi biar seimbang, jadi ada timbal balik di situ. Betul. Jadi ya itu kalau ya semua ternak sih Mas. Semua ternak itu kitanya itu harus seneng dulu. Jadi kalau kitanya seneng, ngerawat pasti seneng. Bersihin ya seneng. Pokoknya sapi ini sakit, jadi kita perhatian apa, butuh disuntik dan sehat. Soalnya kan kita ngasih makan kan, melihat sapinya makan rakus, seneng. Tujuannya apa? Biar cepat gemuk dalam jangka waktu tertentu dijual. Ya yang diharapkan kan ada turahannya. Dijual dengan memperoleh hasil yang maksimal. Betul. Jadi dari kesehatan juga dicek. Nah, juga kalau enggak belajarnya enggak dari awal melihat kondisi sapi sehat atau sakit itu kalau enggak kita perhatikan secara cermat ya enggak tahu ya Mas ya. Iya. Jadi tapi kalau sudah terjun di situ melihat kesehariannya, pola makannya, ya insya Allah mesti tahu ada kekurangan dalam sapi itu atau sakit atau kurang enak badan itu mesti sudah tahu ya. Sudah ada nih ya Mas, ada tanda-tanda nih Mas. Jadi sebelumnya itu ada tanda-tanda nih, misalnya sore kok makannya bagus, tiba-tiba pagi nggak mau makan itu bisa Mas. Jadi, Itu ya kudu ya telaten. betul. Nah, kuncinya telaten, Iya. semua itu tetap telaten. Iya. Ini semua bidang kalau ditekuni ya nanti tetap membuahkan hasil yang bagus, baik. Tapi ya itu tadi kudu cermat, telaten, harus rajin ya Mas ya. Ya menyesuaikan ya itu tadi kebutuhan dari ternak yang kita pelihara. Misalkan sapi ya kandangnya yang bagus, sirkulasi udara yang bagus, jangan apa ya, yo tertutup rapat terus nggak ada sirkulasi udara kan sama aja kayak kita teman. Iya kepep ngono Iya, ya sapine ya nggak nyaman toh. nggak nyaman berarti ya butuh kenyamanan juga. Iya. Hewan itu ya butuh kenyamanan. Makanya tiap hari kotorannya dibersihin, dimandiin ya gitu kan. Itu kan butuh kenyamanannya si sapi juga. Oke, Mas Badar. Yang saya mau tanyakan, sapi itu jenisnya ada apa aja toh Mas? Nek saya dulu itu kayak pas aku isi SD ngerti kuwi sapi iki ya Mek. Sapi putih karo sapi powang karo sapi coklat. Sekarang itu kan kayaknya bermacam-macam Iya. jenis loh. Mungkin bisa diterangkan pemirsa YouTube Story Mas RT nanti biar tahu jenis-jenis sapi dan nanti pasarannya itu seperti apa atau budgetnya untuk harga dari sapi itu. Kalau jenisnya banyak Mas. Ya yang seperti Mas RT bilang tadi. Ya sapi putih itu kan emang dulu itu kan adanya sapinya sapi putih. Kalau sapi putih itu namanya sapi apa itu? Sapi ya itu kalau putih itu lokal. Jadi Enggak, sing kayak ikon-ikon dadi besar itu sapi apa itu? kalau itu PO atau biasanya silangan Mas. PO kalau yang lokal asli Indonesia itu PO. PO. Terus ada Brahma. ya Brahma. Brahma. Brahma itu sapi India dikembangkannya di Amerika Mas. Oh. Terus sampai sini, nah itu disilangke sama PO itu bisa gede. Nah, terus ada
dari sapi apa? Sapi Poang, sapi FH. Sapi yang- Poang itu kan diperes-peres ya, itu. Ya, itu apa? Tujuan utamanya kan untuk diperes susunya. Diambil susunya ya. Ya, kalau di wilayah sekitaran Sleman sini ya yang banyak daerah Pakem karena nyamannya itu di udara yang dingin, Mas. Oh, dengan Untuk kondisi udara yang ya, dingin ya. Untuk produksi maksimal susunya itu harus udara yang dingin, sejuk lah. Sejuk. Kalau nanti dipeliharanya di daerah kita sini, biar gimana caranya jadi sejuk ya kipas angin. Kalau enggak dikipas angin ora dadi susu, dadine tajin ya. Itu terus. Jadi kalau sapi Poang harus di tempat sejuk. Ya, daerah kalau di Sleman daerah utara atas sana ya. Ya, itu Kalau juga masih ada macam-macamnya toh. ada kalau yang untuk pedaging itu kan yang sekarang kondang ya simental sama limosin itu, Mas. metal, Simental, simetal, simental atau simental. simental ya. Ya, simental. Simental itu ya sing gampange ciri-cirinya itu yang kepalanya putih, terus yang di kakinya itu ada kayak kaos kakinya putih. Nah, itu masuknya simental. Oh. Kalau yang limosin itu sing full merah itu, Mas. Enggak panjang, panjang enggak? Ya panjang. Kan limosin panjang kalau mobil. Kan? Ya, makanya limosin itu Limosin itu bodinya- diambil dari kata limosin itu karena sapinya panjang itu. Ya. Beda dengan limunsin. Tapi ya sapi metal itu tadi kepalanya beluntang loh. Ya, Beluntang, kepalanya kaki kaki ada itu kayak pakai kaos kaki putih. Oh, itu kan masuk ke metal. Mental, si mental apa? Simental. Si mental, lah ngerti ku metal. Oh, nek Ya, nek orang ketemu suhune lah ya orang ngerti toh nek sapi itu ternyata si mental bukan metal. Loh. nek orang Nek orang belajar ngene iki ra ngerti. Loh. Terus limosin. Limosin. Limosin itu dia badannya panjang, bentuk ya, badannya panjang. badannya panjang. Nek, Tapi kalau untuk ukuran besarnya bisa besar limosin apa? limosin Limosin sama si mental itu? ya hampir sama, Mas. Sebenarnya nek limosin sama simental itu jenis ya yang bagus untuk pedaging. Daging ya. Bedanya itu kalau yang sebenarnya kalau yang bagus untuk pedaging itu malah limosin karena pertulangannya itu lebih kecil, Mas. Oh, tulangnya itu lebih kecil, Otomatis- dagingnya lebih otomatis dagingnya lebih banyak. berisi. Iya. Kalau simental itu pertulangannya gede, ya sama-sama bisa gede. Yang rekor itu kan yang Bima Sakti itu, Mas, 1,4 ton itu, Mas. Wah, sapi jenisnya 1,8 ton. Itu limosin. Ya, jenisnya limosin itu, Mas. Hmm. Terus kayak yang punya Setia Farm itu yang kemarin viral, nah itu ada lagi beda. Itu namanya Brangus atau Angus. Kalau Brangus itu kan dia silangannya Brahman sama Angus. Jadi Sapi angus itu sapi jenis. yang warnanya hitam. Oh, Hitam full itu hitam angus. full itu angus Iya. sesuai dengan nek wong Jawa ini nek biyen urung ana kompor ya nggo kayu ana anguse gitu. Makanya ireng gitu, Mas. Nah, makanya ireng kayak Mas RT. Jadi silangan antara Brangus itu Brahma sama Sama Angus, Angus bisa menyilangkan itu dan membuahkan hasil yang sangat besar dan maksimal itu. Ya, kalau yang kemarin yang punya Setia Farm itu kan 1,3. Itu saya punya, Mas, itu, Mas. Di rumah. Oh, sekarang juga mengoleksi itu juga Iya. Brangus itu. Iya. Ada itu. Karena kalau dilihat sapi ini sekarang ya mulai pelan-pelan naik karena kadang larinya ke mengejar berat badan ya akhirnya untuk kelangenan Ya. dan ketika sudah besar dan tinggi itu bisa dinaiki juga loh itu Bisa. jadi yo itu untuk kontes-kontes juga kalau nggak Ya, salah kalau sekarang ada kontesnya, Mas. Ada Oh. wadahnya. Ada wadah asosiasinya, ada yang ngadain kontes-kontes itu, Mas. Setahun Oke. kayak berapa kali gitu. dan itu kalau sudah memasuk dalam ikut kontes itu pasti sapinya harganya
puluhan juta sampai ratusan juta. Iya. Nah, karena melihat berat badannya tinggi nih, wah mesti ngetok ke biaya untuk makannya ya mesti istimewa. Itu nek untuk sapi yang udah jumbo ya segitu yang punya itu nggak mikir ngeluarin uang kan. Jadi piro-piro ya cul. Iya kan. Orang mungkin gue kak kon poso Senin Kemis. Balung Harus kontinu cek kesehatan dan sebagainya kalau itu. Ya kan kuncinya itu tadi tekun itu kan apa namanya ngasih makannya tepat waktu. Intinya itu ternak itu supaya apa namanya ya ternak itu bisa maksimal untuk menyerap pakan yang kita kasih, yaitu harus tepat waktu. Misalnya pagi sore ya harus pagi sore, jamnya misalnya jam 7 jam 4 ya jam 7 jam 4 itu terus itu acek gitu ya. Iya betul, Nggak boleh telat atau nggak boleh anu ya. Iya, kalau untuk ngejar maksimalnya harus disiplin itu Mas. Disiplin kuncinya ya ini diambilnya disiplin ketika makan umpama jam 7 ya jam 7 sama jam 4 harus, nggak boleh yang jam 7 wah urung mateng kayak jam 9 lah stres nggak sapi nih suwe-suwe kayak gitu ya mungkin kayak gitu. Terus kalau untuk sapi sendiri mungkin dengan tadi pertanyaan apakah Mas Badar itu ya juga punya komunitas seperti apa. Sekarang kalau lihat di medsos itu ada petani milenial atau peternak milenial, apakah Mas Badar juga mengikuti hal itu? Kalau untuk petani milenial itu kan baru itu Mas. Oh itu baru? Ya baru dari program pemerintah itu kan baru. Kemarin saya juga sempat ikut di petani milenial itu. Jadi petani yang masih muda itu masuknya petani milenial karena ada batasan umurnya Mas. Sebelum maksudnya maksimal umur 40 itu bisa masuk petani milenial. Jadi karena pemerintah mungkin ya udah ngerti lama-lama itu petani kalau nggak ada regenerasi kan siapa nanti yang meneruskan untuk bercocok tanam di Indonesia ini Mas. Iya mungkin seperti itu programnya nanti kan lama kelamaan ya memang meneruskan petani itu yo kalau melihat zaman sekarang yo bisa dihitung yang untuk menurut yang mau ke sawah, kalau tidak memang dari hatinya terus tekun yo saya rasa ya mungkin agak lumayan terkendala untuk kedepannya, tapi yo dengan ada program pemerintah ini semoga kedepannya pertanian dan peternakan atau dan sebagainya itu tetap eksis, bisa ada yang menggantikan terus. Jadi karena pertanian itu juga teknologinya berkembang teman. Makanya kenapa kok sekarang yang difokuskan pemerintah itu yang mau digalakkan itu petani milenial kan anak-anak muda ini kan masih bisa menyesuaikan sama teknologi yang ada sama perkembangan zaman yang ada teman. Kalau misalkan teknologi atau perkembangan yang ada di dunia pertanian ini dikasihkan ke orang-orang tua sing ya nyun sewu wis aku isone ngene aku diket biyen ngene iki tidak mau untuk terbuka terhadap perkembangan zaman kan ya nanti lama kelamaan kan tetap ketinggalan sama negara yang lainnya teman. Iya sekarang kan inovasi tentang tanaman itu kan banyak juga kan harus diterjemahkan melalui media sosial, melalui apa HP, kecanggihan teknologi juga kan harus disampaikan itu. Kalau mungkin dari bapak orang tua kita kan lahirnya gadget ya belum lama kan, nah, jadi sih ning sinau ya mungkin otodidak kan itu juga mau mengajarkan ke bawah itu ya mungkin terkendala dengan cara penyampaian dan sebagaimananya, dan itu mungkin seperti makanya mungkin pemirsa YouTube Story Mas RT ini tadi udah ngobrol-ngobrol tentang apa beras, yang utama beras itu bahan pokok
kita sehariannya makan kan kita tetap pakai beras. Nah, meskipun ada perkembangan zaman udah ada yang lain, tapi rata-rata yang diutamakan kan masih beras. Dan kedua tadi belajar sapi juga sudah di atas 70% sudah dikupas. Ada beberapa sapi limosin, poang, putih lokal, terus simental ya. Simental sudah lengkap. Nah itu di Gemah Ripah Family. Nah itu Gemah Ripah Family ini kan tadi ada cabangnya itu tadi nenggok beras, terus nenggok sapi. Mungkin selain itu ada lagi enggak Mas Badar yang dari Gemah Ripah Family itu dalam bidang bisnisnya itu loh? Ya Mas, jadi makanya kenapa dulu Gemah Ripah, terus Mas RT bilang tadi ada GR. Nah, jadi karena perkembangan zaman Mas, perkembangan zaman setelah tahun 2000-an milenium, depan itu Jalan Magelang itu ada GR 2000 kalau nggak salah ya. Oh awalnya dari 2000-an itu. GR Gemah Ripah 2000 itu tahun mulainya. Itu sejarahnya seperti itu. Karena tahun 2000 itu tahun milenium kalau nggak salah ya. Iya betul. Ya, kan kalau anak-anak yang rata-rata lahir 2000 itu mesti anaknya milenial gitu gitu. Ya kan? Iya ya, itu diambil dari situ. Nah, diambil dari situ. Jadi GR itu GR milenial sebenarnya. GR 2000. Terus itu tadi apa? GR 2000, terus ada apa? Cuci mobil dan sebagainya. Mobil ya, terus dikembangin lagi Mas. Ada buka bengkel spuring itu yang namanya juga GR spuring. Terus kakak saya yang nomor 2 itu juga usaha juga pakai namanya GR Mas. Cuman bidang usahanya beda, warung makan Mas. Oh, itu juga berasnya ambil situ juga. Kudu Mas. Jadi disalurkan juga menjadi apa kuliner. Jadi GR tadi yang itu GR awalnya GR Soto Kuali. Oh, GR Soto Kuali. Jalan kabupaten. Terus perkembangan lagi ada penyetannya Mas. Jadi berkembang lagi itu. Sama jadi soto terus tambah penyetan. Nah, kemarin itu kan sempat rame yang geprek itu Mas. Nah, itu sekarang ada lagi GR geprek. Oh, komplit, Mas. jadi dikembangkan terus ya. Ya. Mungkin kedepannya juga mungkin bisa dikembangkan ketika tadi sudah mobil cucian GR, sporing juga, terus ning kuliner macam-macam. Jadi kuliner ada penyetan GR, soto kuali GR. Mungkin nanti kedepannya untuk perumahan GR, bikin kaplingan GR gitu, Gemah Ripah. Enggak apa-apa, itu juga pengembangan inovasi bisnis kan enggak apa-apa untuk perkembangan zaman. Selain itu masih ada Mas? Selain itu udah nggak ada. Atau masih dirapatkan menjadi planning keluarga untuk kedepannya? Ya nanti insya Allah pelan-pelan nanti. Nah, siapa tahu saya nanti daftar karyawan nih kan. Itulah nih Mas RT itu pengangguran. Pengangguran yang di Tiongkok. Amin. Oke, pemirsa YouTube Story Mas RT. Tadi saya udah kupas tuntas tentang Gemah Ripah. Dari sebuah usaha dagang dari orang tua, dikembangkan diteruskan ke, semoga bisa menginspirasi pemirsa YouTube Story Mas RT. Dan terima kasih kepada Mas Badar atas kita obrolannya tadi. Semoga usaha dari GR 2000 ini, UD Gemah Ripah ini tetap eksis sampai nanti dan bisa diteruskan ke keluarga besar, karena ketika bisnis keluarga itu akan tetap
bisa menyatukan tidak pisah balung atau duet balung gitu seperti itu, dan semoga tetap sukses untuk GR 2000. Oke pemirsa YouTube Story Mas RT, bila mau beli beras atau cuci mobil atau bisa itu di Peraman di Jalan Magelang kalau nggak salah. Ya. Jalan Magelang kalau terus kalau GR soto dan penyetan itu ada di Jalan Kabupaten. KM berapa ini? KM 4. KM 4 Ya. Utara Selukan Selukan Mataram, kurang lebih 250 meter. Itu lapangan Jana Badra. Wah, itu lapangan, nanti bisa mampir kalau lewat jalan kabupaten. Oke pemirsa YouTube Story Mas RT, perjumpaan hari ini sampai di sini, podcast dan berbagi cerita yang lain. Tunggu episode dari Story Mas RT ini. Monggo mengikuti, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share di Story Mas RT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.